Halo pemirsa Before 30, apa kabar Anda hari ini? Saya bersyukur pada Tuhan buat hari yang begitu indah dan cerah di sini yang Tuhan beri. Dan lebih bersyukur lagi karena saya tahu sesuatu pasti akan terjadi dalam kehidupan Anda. Dan hari ini adalah hari yang Tuhan tentukan untuk Anda mengalami mujizat daripadanya. Program ini bukan program biasa, sebab banyak orang yang sudah diubahkan hidupnya. Dari orang berdosa menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Dari orang yang sakit menjadi orang yang menyaksikan bagaimana Tuhan menyembuhkan dia dari sakit penyakitnya dengan cara yang ajaib. Dari orang yang dibelenggu dengan setan dan kuasa jahat dan oleh berbagai macam barang terlarang menjadi orang yang berkata, "Aku bebas." Dan rindu untuk membebaskan orang lain yang punya masalah yang sama dengan dia di masa lalunya. Dan saya percaya juga bahwa sebelum 30 menit berlalu, hidup Anda pasti akan diubahkan. Apapun yang menjadi kendala hidup Anda pasti akan diselesaikan oleh Tuhan. Karena itu, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap berada di sini bersama dengan saya, sebab saya akan membawa Anda kepada firman Tuhan yang sanggup membebaskan segala belenggu Anda. Dan juga hari ini juga percayalah, mujizat yang dari Tuhan sudah menanti hidup Anda. Datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati dan penuh antisipasi, sesuatu segera akan terjadi. Yesus lebih besar. Angkat wajahmu ke surga, angkat suaramu. Thank you so much.
Pemirsa, sudahkah Anda siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebab firman Tuhan sanggup untuk menyelamatkan Anda, menyembuhkan Anda, dan membebaskan Anda dari segala belenggu. Kita langsung baca di Markus pasal 8 ayat 22. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya Yesus menjamah dia. Pemirsa, hari ini ketika kami syuting untuk episode yang kali ini, saya baru saja kembali dari negeri jiran, yaitu Malaysia. Di sana kami mengadakan kebaktian kebangunan rohani yang dihadiri oleh puluhan ribu orang hanya dalam beberapa malam saja. Ada sebuah fenomena yang saya pelajari ketika melihat begitu banyak anak kecil disembuhkan oleh Tuhan. Dan mereka rata-rata punya kelainan pada mata mereka. Entah buta, hampir buta, salah satu mata buta, atau abnormalitas pada biji mata mereka. Dan satu hal yang saya perhatikan adalah bagaimana Tuhan menghargai iman orang tuanya atau siapapun yang membawa mereka ke sana. Sebab anak kecil, mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga Allah mengasihi mereka dan menghargai siapapun yang berbelas kasihan kepada mereka. Saya juga yakin dan percaya bahwa sebagian dari pemirsa hari ini menonton acara kami karena diberitahu oleh orang lain. Ada teman, saudara yang terbeban buat kehidupan Anda yang berkata, ayo, jangan lupa untuk saksikan acara itu karena sesuatu akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan ingat satu hal, Allah juga menghargai iman mereka. Namun demikian, kita sendiri juga harus beriman kepada Tuhan. Karena kita yang membutuhkan mujizat itu, bukan? Karena itu saudara, pemirsa, biarkan dirimu hari ini juga sebelum 30 menit berlalu supaya iman Anda dan iman saya dilatih oleh Tuhan Yesus. Dan ikut saja dengan tuntunan Roh Kudus sepanjang acara ini, sebab Anda tidak akan menyesal pernah menyaksikan program ini. Karena ini bukan program biasa, sebelum 30 menit berlalu, sesuatu akan terjadi, hidupmu akan diubahkan selama-lamanya. 这个小弟弟今年12岁， He's only 12 this year. 他出生的时候因为肠胃的问题， He has some intestinal problem. 他开刀过后呢，影响了他的视觉， After the operation, it actually affected his vision. 他有很严重的老花。 He has very serious long-sightedness. Wow, yeah. 他即使戴上这个老花眼镜也看不清楚， Even when he wears these specs, he can't see clearly. 但是现在上帝医治了他的眼睛。 But God has healed his eyes. 小弟弟 little brother, Yeah, little brother. can you see my finger? How many? Yeah. Come on. 来，你来，走过来。走过了呀， Stop, touch my nose. 碰他的鼻子，碰他的鼻子。来，拜托。Only him I will allow to touch my nose. 只有他可以碰我的鼻子。 Thank you tonight for healing so many little children. 感谢耶 Thank you, 稣， Lord. 你医治那么 Thank you, 多 Lord. 孩 Thank 小 you, 孩 Lord. Thank you, Lord. You 感谢 know, 主，感谢主。 you can put this one. Don't throw this away. 啊，这个不要丢掉哈， But you won't need to wear them 但 again. 是你不用再戴了。 Next time when you grow up, 以后长大的时候， when people ask you, 然后有人问你的 you 话， said, "This is the sign that God is good in my 你 life." 就跟他讲说，这个就是那个神医治我的标志了。 Congratulations, 恭喜。 your eyes are clear now. 你的眼睛 Hallelujah, let's clap our hands. Pemirsa, mungkin Anda bertanya, apa yang terjadi dengan si lumpuh itu? Dan bagaimana Tuhan Yesus melatih imannya hingga si buta itu dapat melihat? Langsung saja kita lanjutkan cerita di dalam Alkitab. Di ayat berikutnya, dikatakan, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu Tuhan Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang." Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya hanya seperti pohon-pohon. Ada sebuah pertanyaan yang muncul di dalam pikiran saya ketika pertama kali membaca ayat ini. Mengapa Tuhan Yesus memegang tangan orang buta itu dan menuntunnya keluar kampung? Kenapa nggak Tuhan sembuhkan langsung aja di tempat dan disembuhkan secara total?
Kenapa dia hanya melihat 80%? Tidak dibuka, dicelikkan matanya hingga melihat dengan jelas secara 100%. Sembuh total. Kenapa dia hanya melihat pohon-pohon saja? Orang itu berjalan seperti pohon-pohon, seperti bayangan saja. Kelihatannya lebih dari satu pertanyaan, tapi jawabannya sederhana saja. Tuhan tuntun si buta keluar kampung karena Tuhan mau memiliki waktu pribadi. Tuhan mau bicara secara pribadi dengannya. Tuhan ingin melatih iman si buta ini. Karena dari awal, dia datang pada Yesus bukan karena imannya sendiri. Karena orang lain yang mengajak dia, mungkin setengah dipaksa, dituntun kepada Tuhan. Dan mereka seperti mendorong dia, ayo percaya, padahal dia sendiri belum percaya. Nah, Tuhan kita adalah Allah yang sangat pribadi. Dia ingin sekali melatih iman kita sendiri, agar kita juga bisa percaya tanpa bergantung dengan orang lain. Saya ingat sebuah kesaksian tentang sebuah kesembuhan yang ajaib yang Tuhan lakukan di Malaysia kepada seorang anak kecil berumur 9 tahun. Pada saat yang bersamaan Tuhan menyembuhkan 2 penyakitnya sekaligus. Yang pertama dari kebutaannya, matanya yang kabur, salah satu matanya, bukan dua-dua, matanya tiba-tiba menjadi jelas 100%, tidak seperti cerita di dalam Alkitab ini. Karena dia disembuhkan mungkin cuma 80% saja, hingga melihat orang seperti pohon-pohonan. Anak kecil ini langsung sembuh secara instan. Matanya melihat dengan sangat jelas dan sudah dicek ke dokter dan semua kesembuhan sudah dikonfirmasi secara medis. Tapi penyakit kedua, ini yang heran. Tuhan hanya sembuhkan 80%. Dia mengidap sakit penyakit kulit di bagian belakang tubuhnya. Orang tuanya sendiri pun menyaksikannya, bahkan memiliki fotonya. Bahwa kulitnya sebelum datang ke acara kami seperti kulit yang digoreng atau dibakar seperti barbecued skin kata mereka. Tetapi ketika dia datang, anak ini yang tidak mengenal siapa itu Tuhan, tidak tahu mengapa dia ada di sana karena orang tuanya yang mengajak dia ke sana, tiba-tiba kulitnya menjadi mulus 80%. Tapi sisakan 20% oleh Tuhan supaya mengelupas sendiri, atau lebih tepatnya supaya anak ini bisa mengenal Tuhan secara pribadi dan memiliki pengalaman yang pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi pemirsa jangan kecewa kalau kesembuhan Anda seolah-olah nggak total. Padahal Tuhan Yesus sebenarnya bisa sembuhkan setiap orang segala penyakit 100%. Alkitab berkata, kalau anak manusia, anak Allah, Yesus Kristus memerdekakan kita, kita 100% merdeka. Lalu kenapa kok masih ada sisa-sisa sakit? Kenapa kok kita tidak mengalami kesembuhan total? Mungkin Tuhan punya rencana sedikit lagi, yaitu untuk membuat Anda mengenal siapa Dia sebenarnya. Tuhan menunggu sampai Anda sendiri berseru kepadanya, berkata, Tuhan Yesus, tolong aku. Tuhan Yesus, aku percaya. Tuhan Yesus, tolong aku yang kurang percaya. Apapun itu kata-kata, asal kata-kata itu dari hati Anda, itu yang Tuhan nanti-nantikan, itu yang Tuhan tunggu. Tuhan bukan mencobai Anda, Tuhan bukan mengulur-ngulur kesembuhan dan mujizat Anda, tapi Tuhan menanti-nantikan saatnya bisa bicara secara pribadi dengan Anda, dan Anda bisa bicara secara pribadi dengannya. Sekarang juga, meskipun Anda hanya menyaksikan kami lewat layar televisi, Tuhan bisa melihat Anda secara langsung. Sekarang juga berserulah kepadanya. Katakan kepada Tuhan sesuatu dari hatimu, seperti anak kecil di Malaysia, seperti orang buta di Alkitab ini. Anda mungkin awal mulanya tidak tahu siapa Yesus, tidak mengenal Dia secara pribadi. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting sekarang hati Anda terbuka. Mujizat segera akan sampai di mana Anda berada. Please, panggil namanya sekarang. Katakan, Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau ada di sini. Yang kulihat di layar televisi hanyalah hamba-hambamu, hanyalah alat-alatmu. Yang penting adalah Tuhan, Engkau maha hidup. Yesus, Engkau Allah yang dibangkitkan, anak Allah yang dibangkitkan, Engkau yang sudah bangkit, Engkau ada di sini. Engkau mendengar doa saya. Sekarang juga jamahlah aku Tuhan, aku percaya kepadamu, maka mujizat itu akan sempurna. 这个弟弟， Now 他 this, 身上有一个很尴尬的病， now this 皮 young 肤 boy 病 has。an awkward sickness. 他的皮骨呢的皮肤已经有皮肤病大概2年的时间。 He has this skin disease for 2 years.
那每一次痒的时候呢，都很不舒服。 Every time when it's itchy, he feel uncomfortable. 流汗的时候呢，就会烂； When he sweat, the skin will actually crack. 干的时候呢，可以跟它拔出来。 When it's dry, then you can peel it off. 他爸爸说，有照片哈，好像 barbecue 这样。 His father took some photos. It's just like barbecue skin. 那昨天祷告过后，他回家，他 Yesterday 屁股的 after- 皮肤好了80%。 Yesterday after prayer, it was 80% 哈利路 healed, 亚！那他的眼睛呢，一直都看不清楚。 and his eyes he had 同样的， blurry 神 vision. 医治了他的眼睛， God healed his eye. 他看得很清楚。 Now he can see 哈利 very 路亚！ clearly. 荣耀归给耶稣。 Amen. Yes, Jesus loves 是的，耶稣爱你， Yes, Jesus loves me. 耶稣爱你， Yes, Jesus loves 耶 me. 稣爱我。 The Bible tells me so. 因为圣经 Jesus 告诉 loves you. Do you wanna raise your hands like this? Sing with me. Yes, Jesus loves me. So Sing with me. 耶稣爱我。 Come on. Yes, yes, Jesus loves me. Together, come on. 继续唱，继续。 Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Pemirsa, Anda diberkati oleh kesaksian yang barusan Anda saksikan. Kalau Tuhan bisa melakukan di sana, Tuhan Yesus bisa melakukan di mana-mana. Sekedar informasi saja, saya tidak menumpangkan tangan saya atas satupun orang-orang sakit itu. Termasuk anak kecil tadi yang Anda saksikan, dia dan orang tuanya naik ke atas panggung dalam keadaan sudah sembuh dan menceritakan kepada saya bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tuhan bisa melakukan yang sama kepada Anda saat ini. Percayakah Anda? Mari kita baca ayat terakhir. Dikatakan di sini, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Dengan kata lain, matanya sembuh total 100% pulih kembali. Dan lebih lagi, Tuhan bisa lakukan bagi Anda hari ini. Tidak peduli, tidak masalah jikalau Anda sudah lahir dalam keadaan demikian. Seperti orang buta ini lahir dalam keadaan buta. Tuhan Yesuslah yang meletakkan tangannya atas Anda, bukan manusia. Jangan bergantung dengan pendeta, jangan bergantung dengan seorang pembicara. Kami hanya alat saja. Dan saya yakin tidak lama lagi Anda pasti akan menelepon kami, menghubungi kami di hotline yang ada, bahkan di email kami, Facebook, Twitter, dan sebagainya, menceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkan Anda, sekalipun tidak ada seorang manusia pun, tak seorang pendeta pun menumpangkan tangannya atas tubuh Anda, karena Yesuslah yang meletakkan tangannya lagi atas tubuh Anda yang sakit dan atas hidup Anda yang membutuhkan damai sejahtera. Maukah Anda mengulurkan tanganmu ke depan ke layar televisi? Ketika Anda melakukan itu, percayalah, Tuhan Yesus akan meletakkan tangannya lagi seperti kata firman ini. Ia akan meletakkan tangannya lagi atas mata orang buta itu. Maka orang buta itu sembuh total, dapat melihat 100% jelas. Ketika saya ulurkan tangan saya seperti ini, dan Anda mengulurkan tangan ke layar televisi, jangan khawatir, jangan terintimidasi dengan sekeliling Anda. Percayalah, ketika Anda melakukan ini, berimanlah, Yesus meletakkan tangannya atas tubuh Anda sekarang juga. Berilah dirimu dilatih oleh Tuhan untuk percaya. Tuhan melatih iman Anda untuk menerima saat ini. Katakan, Tuhan Yesus, tolong saya. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau ada di sini. Jamahlah tubuhku. Katakan, ubahlah hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap ulurkan tanganmu seperti ini. Tuhan menyatakan pada saya sekarang ini, ada sepasang suami istri di antara pemirsa, bahkan mungkin lebih dari satu pasang, yang sudah divonis tidak bisa memiliki keturunan. Ada juga di antara Anda yang sudah datang untuk dicek oleh dokter, dan dokter mengatakan bahwa si suami yang tidak bisa memiliki keturunan. Dokter tidak berbohong, mereka melakukan tugas mereka, menjalankan bagian mereka sesuai ilmu mereka. Tapi dengarkan firman Tuhan, saat ini juga Allah memberimu keturunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, segala fakta bisa berubah
kalau Tuhan mengubahnya. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Saya merasakan saat ini juga ada orang yang sakit punggungnya, punggungnya, back pain, sakit yang cukup kronis, sakit yang cukup parah, sehingga bangun tidur, bernafas saja kadang-kadang merasa sakit, turun sampai ke daerah punggungnya, belakang pinggul sebelah kanannya, turun ke bawah sampai ke pahanya, dan itu sakit semuanya. Dan sudah berminggu-minggu Anda seperti itu. Detik ini juga Anda merasakan kuasa Roh Kudus menjamah tubuh Anda, dan rasa sakit itu diangkat oleh Tuhan Yesus. Detik ini juga. Dan saya juga merasakan saat ini juga ada orang-orang yang juga Tuhan sedang bekerja di dalam dirinya. Ada kuasa kegelapan yang membelenggu. Anda merasa bersalah terus, Anda merasa bersalah, Anda kecanduan dengan obat-obat terlarang. Detik ini juga aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan iman. Tuhan Yesus barusan menunjukkan pada saya ada seorang pemirsa yang giginya berlubang dan sakit gigi sampai luar biasa sakit kepalanya. Dan itu masalahnya sampai ke akar-akarnya. Tapi Anda tidak memiliki uang untuk bisa datang kepada seorang dokter untuk diobati. Disinilah Tuhan mau memberikan sebuah mujizat karena Tuhan sayang dengan Anda. Dan Anda bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi sekarang juga Tuhan menjamah gigi Anda, menjamah tubuh Anda hanya karena Dia sayang. Seperti Tuhan cinta orang buta ini. Terimalah mujizat itu. Tuhan menambal gigi Anda saat ini juga dan menyembuhkan sampai ke akar-akarnya. Ada juga orang yang kena penyakit hormonal. Nggak tahu namanya apa, mungkin tiroid atau apa. Tapi saya tahu itu sudah turun-temurun dan menjadi kutuk keluarga dalam kehidupan Anda. Sekarang juga mulai hari ini, Anda tidak akan mengalami masalah itu lagi. Detik ini juga Roh Kudus menjamahmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur pada Tuhan hari ini, pemirsa, karena Tuhan melakukan banyak perkara ajaib. Saya merasakan dalam roh saya, ketika kami pamit sebentar lagi dari hadapan Anda, mujizat masih akan terus terjadi. Karena firman Tuhan akan terus didengungkan di dalam telinga Anda. Ketika Anda mendengarkan apa yang saya katakan dan Anda menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri orang lain, Anda tidak akan pernah lupa bahwa Tuhan itu baik, Dia itu hidup. Sekalipun kami selesai, Dia baru mulai dalam kehidupan Anda. Tidak sabar menantikan episode berikutnya. Sebab di dalam Tuhan Yesus selalu ada perkara-perkara yang baru. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. 追求你主，我将生命献给你，牵引我的前进你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我期待你，在你 Come on, guitar, worship God together. I'm reaching for your heart. You hold my life in your, throwing me closer to you. I feel your power in Nothing compares to this place. where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. One more time, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you.